palsu, memalsukan, dan menggunakan. Itu tiga hal yang berbeda. Bahkan kalau di kitab undang-undang hukum pidana itu letak ayatnya pun berbeda. Nah, problem hari ini adalah kalau berharap ke pengadilan perdata, kalau hakimnya tidak progresif, ya juga tidak bisa diharapkan apa-apa. Betul di awal tadi Bang Rizal bilang bahwa siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Itu kalau hakimnya konservatif. Nah, misalnya saya ada satu perkara di Pengadilan Negeri Kota Baru, soal sertifikat, soal tanah, penggugat dan tergugat itu tidak menghadirkan BPN. Tapi tiba-tiba kemudian majelis hakim, dia datangkan BPN. Dibenarkan. Apakah ini jarang diterapkan? Jarang diterapkan. Jadi hanya hakim yang berpikir progresif, dia ingin mencari keadilan yang sesungguhnya, dihadirkan orang lain. Walaupun kemudian para pihak yang berperkara tidak menghadirkan. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan itu adalah, betul, UGM sudah klarifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM, dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah, dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudahlah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya, tapi ini bukan sehingga aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia memasukkan, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat, akan terang. Ini dugaan saya nih Prof ya, dugaan saya Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim-tim dia tuh lah kreatif begitu. Dugaan saya nih Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Sorizal menduga juga bisa saja. Dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih, kalau memasukkan ada yang aslinya, dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Ketika buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Tapi karena keperluan untuk pilgub, karena kepentingan untuk pilgub, tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak yang palsu begitu. Dugaan dari Bung Sorizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah di sana, itu kan berarti kan formilnya benar, itu materialnya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan, skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara, itu mesti didudukkan satu dulu. Nah, dia nilainya, bentuknya sama dengan sertifikat tanah. Nah, ketika itu dia namanya adalah surat produk pejabat tata usaha negara, pengadilan perdata tidak bisa membatalkan. Nah, artinya adalah pengadilan perdata hanya barangkali sampai kepada satu titik pembentukannya. Sama dengan sertifikat BPN, Anda salah menerbitkan sertifikat. Ternyata rupanya sertifikat ini bukanlah milik si A begitu. Hanya sampai di titik situ. Apakah kemudian pengadilan bisa memerintahkan BPN untuk cabut sertifikat? Bisa. Kalau kemudian jadi tergugat. Nah, kalau kemudian BPN tidak jadi tergugat dalam sebuah perkara perdata, ya tidak bisa memerintahkan kepada BPN untuk melakukan itu. Nah, makanya baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati, salam waras, salam sehat, salam logika. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit cuplikan video cukup menarik dan cukup bermanfaat. Karena apa? Di situ cukup jelas mengenai isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo, dan beliau menyebut
apakah ijazah Jokowi palsu ataupun dipalsukan? Nah, mengenai isu ini memang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan politisi dan bahkan di kalangan masyarakat. Karena apa? Detik ini dan sampai saat ini Pak Jokowi tak pernah memperlihatkan ijazahnya ke publik maupun di pengadilan. Tentu kita mengharapkan bahwa bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli. Karena apa? Kalau misalnya ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu, wow, sepertinya tidak bisa dibayangkan betapa malunya. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia ini dan dikenal oleh negara-negara lain. Jadi kita masyarakat sangat mengharapkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli. Nah, tetapi dalam hal ini kita bisa lihat dalam isu ini yang berlarut-larut yang tak berkesudahan, sepertinya kita lebih meyakini dalam penelitian yang dilakukan oleh Rismond Chanipar dan Roy Suryo dan Dr. Tipa. Karena apa? Sepertinya ada kepanikan sehingga sesuatu yang terjadi di saat UGM memberikan pernyataan yang tidak sesuai ketika dia selalu menyampaikan, memastikan dan meyakini bahwasanya Jokowi adalah alumnus dan Fakultas Kehutanan terbaik tahun 85. Nah, yang membuat janggal hal tersebut, berapa kali Rektor UGM menyampaikan hal tersebut tapi tidak pernah mempertunjukkan keaslian ijazah Pak Jokowi maupun salinan ijazah Pak Jokowi. Jadi saya kira ini yang kita harapkan dalam kasus ini cepat clear. Dan menurut saya juga bahwa penemuan-penemuan baru akhir-akhir ini sepertinya membuat Pak Jokowi gelisah, seperti kepanikan karena semakin dibawa ke ranah hukum. Dan sepertinya kalau kita pikir secara logika dalam kasus ini, kalau misalnya ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli, walaupun kita sudah ucapkan tadi kita sangat mengharapkan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli, namun ketika Pak Jokowi melaporkan beberapa orang yang telah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya, artinya kita bisa melihat kepanikan dari Pak Jokowi. Kalau misalnya ijazah Pak Jokowi itu asli, ya tak perlulah pakai pihak kepolisian dan bahkan pengacara. Kita bisa belajar dari Arsul Sani sebagai hakim ketua MK ketika ijazahnya dituding langsung dipertunjukkan di gedung MK tersebut dan clear dan tanpa berlarut-larut sampai seperti ijazah mantan Pak Jokowi Widodo. Saya kira begitu ya teman-teman. Jadi dalam hal ini Pak Jokowi telah melaporkan ke pihak kepolisian dan Roy Suryo telah diperiksa dan tidak ada apa-apa. Dan pada saat itu juga pihak kepolisian pun tidak pernah mempertunjukkan ijazah Pak Jokowi, keaslian ijazah Pak Jokowi. Dan kita tidak bisa menyimpulkan dalam kasus ini, tapi kita tunggulah ke depannya. Nanti kita tunggu di pengadilan. Karena apa? Pak Jokowi 2 hari yang lalu telah menyampaikan dia akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan dan membungkam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Rismond Chanipar dan Roy Suryo. Nah, tetapi memang kita lihat jejak digital dari Pak Jokowi, memang kerap sekali juga pernah Pak Jokowi menyampaikan dia akan menunjukkan di pengadilan, tapi Pak Jokowi tak pernah hadir di dalam persidangan. Bagaimana dia menunjukkan ijazahnya, sedangkan Pak Jokowi pun dulunya telah menyampaikan atau 3 bulan yang lalu dia akan menunjukkan ijazahnya, namun tak pernah hadir di persidangan. Artinya Pak Jokowi juga tidak bisa memegang kata-katanya yang sudah disampaikan kepada publik. Karena apa? Ya publik juga melihatlah rekam jejak dari Pak Jokowi yang kerap sekali seperti berbohong dan seperti mengelakkan dalam kasus ini, seperti kepanikan dan ketakutan. Nah, di sini ada artikel yang saya bacakan teman-teman, nanti saya tampilkan saja judulnya. Polda Metro Jaya gelar perkara khusus tudingan ijazah palsu Jokowi Senin besok 14 Desember 2025.
Polda Metro Jaya menjadwalkan pelaksanaan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Gelar perkara tersebut digelar atas permintaan tersangka Roy Suryo bernama pihak lain. Nah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan gelar perkara khusus akan dilaksanakan pada Senin pagi di Mampolda Metro Jaya. Diagendakan hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekitaran pukul 10 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan, kata Budi ke wartawan. Menurut Budi, gelar perkara khusus tersebut akan melibatkan sejumlah unsur baik dari internal maupun eksternal kepolisian. Kehadiran pihak eksternal dinilai penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Jadi, hari Senin akan dilaksanakan gelar khusus, akan dihadiri pihak internal maupun eksternal. Sebagai contoh dari Irwan Sum, dari Propmam, Dikum, dan eksternal dan Kompolnas ini akan dihadirkan. Budi menegaskan Polda Metro Jaya akan membuka ruang pengawasan dan penegakan perkara tersebut agar seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah mantan Presiden Joko Widodo pada Jumat, Juni 2025. 8 tersangka tersebut dibagikan dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 orang, yakni Egi Sunjana dan Kurnian Trirohyani, Damai Harlubis, Rusman Effendi, dan Muhammad Rizal Fahdila. Sementara itu, klaster kedua terdiri dari 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiolan Syanipar, serta Dr. Tifa yang dikenal sebagai dokter. Jadi itu yang harus diperiksa nanti di hari Senin. Nah, kita tunggulah ke depannya. Apapun hasilnya mungkin ya kita bisa tebaklah. Pasti dalam ijazah Pak Jokowi ini sepertinya tidak akan selesai. Karena apa? Ya tergantung dari Pak Jokowi saja dan pengadilan. Nah, walaupun banyak tudingan-tudingan atau penemuan-penemuan baru yang terjadi saat ini, tapi kita tidak bisa meyakinkan. Karena apa? Yang bisa meyakinkan dan bisa memutuskan nanti yaitu di pengadilan, dan maupun pihak kepolisian memiliki bukti yang bisa memutuskan itu nanti di pengadilan. Jadi kita tunggulah apa nanti hasilnya, apakah ijazah Pak Jokowi benar-benar asli maupun palsu. Ya kita tunggu saja. Ya kita sebagai rakyat Indonesia sebenarnya sudah muak dalam isu ini yang berlarut-larut, hanya sekertas lembar saja. Ya kalau misalnya seperti saya sendiri, kalau misalnya ijazah saya itu dikatakan palsu, ada beberapa orang mengatakan ijazah Anda palsu, ya saya merasa dirugikan, ya saya tunjukkan saja. Nanti tergantung saya sendiri apakah saya akan melaporkan mereka ke pihak kepolisian dan memfitnah ataupun mencemarkan nama baik saya dan sudah menuding ijazah saya palsu. Itu tergantung dari saya. Jadi sebaliknya dengan Pak Jokowi, kalau misalnya dirugikan ya seperti yang telah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya, tapi Pak Jokowi kan tidak pernah memperlihatkan ijazahnya, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya mengkhususkan 8 orang tersangka, yaitu ada 3 bagian, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Tak perlu saya sebutkan, mungkin teman juga sudah tahu. Nah, teman mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman, maka berilah tanggapan atau komentar agar kita bisa saling berpikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.